semua, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang film Flash yang lagi tayang di bioskop sama orang yang nonton Flash dari tahun 1990 dan yang ngikutin series Flash, Arrowverse ya. Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, kita kenalan dulu sama Ko Sadi. Gimana? Gimana kabarnya? Baik? Ko Sadi baik. Mas Kevin? Alhamdulillah baik. Jadi Ko Sadi kalau di rumah bukan Ko Sadi kayaknya. Jadi ke Ko Sadi ini udah nonton Flash dari tahun 1990 ya? Ya. Nah, berarti bisa dibilang fans DC angkatan lama dong dari dulu. Iya. Nah, kalau Mas Kevin suka DC dari kapan? Sebenarnya DC dari lama juga. Nonton yang 90 juga kok, yang si sama. John Steve masih. Terus abis itu ngikutin Arrowverse. Ya mungkin semenjak Smallville tuh udah mulai ke DC banget kayaknya. Kalau Ko Sadi dari kapan? Dari sejak Christopher Reeve jadi Superman. Jadi sebenarnya bukannya DC tapi lebih ke Superman. Dari Superman baru ke DC, itu juga masih pilih-pilih. Nggak semuanya jadi ya? Nah, berarti udah ketahuan ya superhero favoritnya Superman ya? Pasti. Nah, kalau Mas Kevin siapa? Superman. Superman semua. Nah, ini kan mau bahas Flash ya. Kalau menurut Ko Sadi nih, film Flash yang baru tayang yang dibikin sama James Gunn itu gimana nih dibandingin sama Flash tahun 1990? Aduh, jangan deh. Sebenarnya kalau Flash sih lebih pilih yang 90. Kenapa? Sebenarnya ya nggak tahu, sebenarnya emang kagak niat aja gini, istilahnya penyuka. Sebenarnya saya tuh penyuka Zack Snyder, Flashnya Zack Snyder. Nah, pada saat sekarang yang Flashnya bukan disutradarai Zack Snyder, agak-agak kurang gimana ya, kurang berkenan di hati. Cuman kenapa mau nonton? Karena ada ini spoiler nggak nih, Tar? Udah pada tahu kan. Udah lewat dari berapa hari udah boleh. Karena Udah minggu. udah ya udahlah. Karena nonton Flash itu karena ada Nicolas Cage, itu aja. Kalau Mas Kevin gimana nih? Apa? The Flash yang sekarang sama The Flash tahun 1990 dan Arrowverse. Sebenarnya kalau The Flash kita bagi 3 bagian. Mungkin kalau yang 90 sisi nostalgianya tuh berasa karena dari masa kecil kita baru kenal. Terus Arrowverse itu mereka tuh sebenarnya rapih nyusun multiverse-nya dan nyusun berkesinambungannya itu rapi banget. Cuman ya karena serial TV jadi kalah di budget dan skenarionya makin belakang makin kayak telenovela, sinetron banget. Jadi kurang komik. Jadi ada beberapa fans mungkin yang fans komik, fans DC yang kayaknya nggak mau nerusin atau nggak mau nonton gitu kan. Nah kalau yang ini fan service tanggung. Oh, Iya. kenapa tanggung ya? Fan service tanggung, cameo deepfake. Itu bagus, sebenarnya seru. Yang pas dia start awal tuh, itu keren banget, sumpah itu yang terus ngelewatin yang dari Star City ke Central City ke Gothamnya cuma sekejap tuh. Itu gila, itu keren banget, itu kayaknya The Flash banget. Yang lewatin air gitu ya? Yang lewatin air itu kan dia narik tuh pas dia start gitu, kota tuh kayak ketarik, kayak sistem ketapel gitu, terus wah itu bagus tuh. Itu harusnya The Flash tuh kayak gitu emang. Tapi sayangnya banyak yang nggak dijelasin ya di situ ya, maksudnya kenapa tiba-tiba dari biru terus jadi kuning, listriknya kan ya, terus kenapa dia bisa punya baju itu, terus kan ya gini, kalau buat kita yang penggemar komik nggak aneh gitu ya, baju dari cincin tiba-tiba bisa tuh yang melar gitu ya. Kalau menurut gua pasti film itu yang nggak ada penjelasan apa jadi aneh aja gitu. Asal mulanya dari mana gitu. Nah mungkin nggak tahu ini mungkin buat di Flash kedua atau gimana, gue nggak ngerti juga sih. Yang di BFS itu nggak diceritain yang bikin cincinnya? Nggak ada ya? Oh alah. Ray Palmernya kan juga nggak nongol kan kalau nggak salah. Ray Palmernya nggak nongol kan? Nggak nongol. Si Atomnya harusnya kan yang bikin. Atomnya yang itu yang satu lagi. Si siapa sih yang jadi ilmuwan di itu? Kalau nggak salah. Siapa ya? Gue lupa. Ada itunya, gue lupa, tapi gue lupa siapa. Oh alah. Kan mungkin bisa diedit gitu. Nggak ada jawabannya. Sebenarnya kalau misalkan nerusin yang visinya Zack Snyder mungkin lebih bagus kali ya.
Bisa lebih bagus. Yang ini juga sebenarnya bagus, cuman kentang aja. Cuman karena kita tahu itu kayak film sisaan, film sisaan yang udah nggak bakal berujung kemana-mana. Jadi nontonnya tuh ya udah pasrah gitu kan. Emang sisaan, bukannya katanya mau bikin season 2 kalau box office. Nah, kalau ngelewatin The Batman, katanya The Batman-nya Robert Pattinson. itu Oh. katanya bakal diituin. Sekarang aja udah banyak yang bilang film terjelek nomor 2 setelah Morbius. Hah? Masa? Tapi Black Adam masih enggak ya berarti ya? Black Adam sebagai fansnya The Rock kurang juga sih. Black Adam kurang bagus ya? Black Adam tuh cuman kayak pola dasarnya superhero ya udah baku udah nggak ada yang berkesan sama sekali sih semua. Berkesannya cuma di itunya doang, Terakhirnya. itu lebih berkesan daripada yang di Flash itu loh, episode briefnya. Itu kayak harapan muncul lagi tuh resin keduanya WB. Gue mau tepuk tangan thanksin cuy kalau gitu. Jadi film di si terakhir nggak ada yang seru dong? Selain seru, The Flash seru, cuman DC apa nih? DCU atau DCU? di DCU DCU. bioskop kan. Ya. The Flash seru, cuman ya gitu karena kita kayak ini kayaknya film diselesaikan cuman buat ngebungkus eranya Zack Snyder kan, apalagi setelah tayang langsung kebongkar ada 3 ending kan harusnya. Iya. Ya kan? Kayaknya kita berharap yang ending nomor 2 itu sebenarnya kan. Yang ada yang Semuanya ngumpul kecuali Ben Affleck. Iya. Batman tetap Michael Keaton. Cuman ada Henry Cavill, katanya Gal Gadot. Nah, terus ketika kita baca kayak gitu, makin yakin ini mah udah selesai nih. Apalagi ntar Aquaman 2 kayaknya juga bakal nggak berpengaruh apa-apa deh buat DCU secara luas. Kayak cuman ya udah tanggung, udah dibuat, ya udah keluarin lah kayak gitu. Kan katanya kalau buat visinya James Gunn besok mulainya dari Blue Beetle. Agustus ya. Jadi makanya gini, jadi kayak nggak tahu mau kemana ya gitu. Jadi akhirnya nyiptain universe sendiri yang nggak tahu universe apa gitu kan. Iya kan. Kayak dicari jalan gampangnya buat multi universe-nya, kayak jalan gampangnya cuma ditayang-tayangin gitu doang ya, maksudnya tanggungnya. Apalagi kalau tayangin gitu doang, kenapa Grant Gustin kagak ditongolin yang dari Arrowverse kan? Ditawarin nggak sih sebenarnya? Ditawarin. Oh iya, dia nggak masuk ya. Cuma kan katanya ada yang di-cut. Alasannya si Andi sana terus Andi Muschietti ya. Di-cut karena masalah waktu. Tapi kan daripada kebanyakan cameo yang Superman semua sama Batman, satu aja itu dunianya Arrowverse di bundaran itu, masa nggak bisa sih? Iya, padahal inti cerita tentang The Flash ya. Iya, itu Atau mungkin karena di Arrowverse udah pernah ketemu Grant Gustin sama Ezra Miller, pernah kan ketemu kan? Kayak ngulang 2 kali takutnya mungkin bisa jadi. Pengennya kan dibales kayak gitu. Iya, lebih bagus sih gitu ya. Iya sih sebenarnya. Ada continuity. Kalau gue pikir kalau cameo-nya bakal si Barry-nya ke dunia apa, ketemu terus ngobrol bentar cabut. Oh, macam Peter Parker gitu yang apa, No Way Home. Macam kayak gitu, pokoknya ya physically. Nah, ini ternyata banyak yang deepfake, banyak yang pakai CGI gitu kan. Iya. Dan cuman dunia-dunia gitu. Ya udah, kalau dunia gitu seharusnya ada selipan Arrowverse ke satu. Mana CGI-nya kurang bagus lagi ya. Nah, itu juga tuh. Itu kan katanya karena dari sudut pandang Flash-nya, jadi emang terdistorsi semua kan. Kayak gitu. Cuman ya kita ngeliatnya tetap kayak PS aja ya. Makanya kalau dia harus ngejelasin sampai di luar film, gagal dong isinya kalau gitu. Iya kan? Tujuan film itu berarti gagal dong kalau dia harus ngejelasin di luar film. Malah kan si Andinya itu bilang katanya dia sengaja CGI-nya kayak gitu. Dia bikin CGI gitu sengaja. Terus ada meme juga yang bilang Zack Snyder juga sengaja bikin CGI seperti itu. Ada ya? Yang gelap Yang mana? Ada meme-nya kayak gitu. Oh. Jadi kenapa Snyder kayak gitu, gimana gitu? Pokoknya intinya ngelawan itu deh, ngelawan yang Mematahkan tadi itu. mematahkan itu. Iya, habis kalau lo bikin film dan lo harus ngejelasin itu di luar film lo, berarti inti film lo nggak dapet dong. Iya, intinya nggak Ya kan? dapet ya. Jadi bikin bingung sebenarnya konsep time travelnya gampang dipahami sih sebenarnya, cuman kayak belibet gitu. Endingnya tapi masih banyak yang nggak ngerti malah. Iya, endingnya tuh troll tau katanya. Cuman kayak James Gunn ngeledek
fans DC jadinya dengan Masa? menampilkan George Clooney yang Iya. dianggap Batman paling badut. Dan itu katanya bukannya Batman tapi Bruce Wayne ya. Iya, Bruce Wayne. Bukan Batman. Tapi nggak tahu. Dia ngomong cuman lu ngomong apa sih, si Barry ngomong gitu kan. Nah, itu nggak tahu di situ sekedar Bruce Wayne doang atau sebagai Batman. Soalnya gini sih. Kalau di itu Bruce Wayne, bukannya universe-nya Tim Burton sama Joel Schumacher itu jadi Iya. satu ya? Iya, benar. Berarti itu kan Batman yang sama. Sama Michael Keaton, Val Kilmer, George George Clooney. Clooney. Harusnya Iya. gitu kan? Hmm. Tapi itu kenapa jadi beda gitu? Iya. Alah. Tapi kalau untuk premisnya sendiri komik akurat nggak sih? Iya, apalagi soalnya The Flash itunya. Temanya apalagi kayaknya juga yang di Multiverse. Arrowverse juga intinya nyari Namanya pembunuh. ya? Nah, itu jadi kentang juga tuh itu dari orang yang penonton yang lain-lain gue dengernya. Terus intinya yang bunuh ibunya siapa? Kenapa Iya. dia malah jadi fokusnya ke yang lain-lain gitu kan? Oh iya, jadi Iya. jadi dilupakan, jadi nggak jelas, nggak. Kalau gue rasa sih itu plot hole buat kedua kalau sukses ya. Makanya. Mungkin bisa aja Reverse Flash muncul atau siapa. Karena yang kemarin gue pikir itu Savitar deh. Emang itu Savitar bukan sih? Savitar Savitar dia, kan, soalnya atau Dark Flash remnanya Barry yang jadi negatif gitu. yang saya ada luka-luka gitu Yang kan jadi sebenarnya monster kan. itu Savitar, gue rasa Savitar. Oh, yang Iya, pasti tapi nggak dijelasin aja ya. yang dia ngulang terus karena si Supergirl-nya ini ya. Mm-mm. Oh, I see. Kalau buat Supergirl-nya sendiri gimana nih? Suka nggak? Ih, gue suka cewek bondol sih, jadi suka banget kan. Suka nggak? Bagus nggak? Tasya? Apa bagusan Melissa ya, Melissa? Bisa Kalau Melissa Supergirl versi Klasik ya? klasik. Yang rambut sama pirang sama pakai kayak rok pas gitu Heaven ya? Slater. Nah, itu tuh masih bisa disamain. Kalau yang ini yang sasak kali itu Supergirl baru sih. Oh, bukannya di komik ada juga ya? Ada tapi bukan sebagai Kara ya kalau nggak salah. Namanya siapa sih yang di komik gue lupa. Anaknya Superman katanya. Anaknya Superman sama siapa ya, Lois Lane apa sama Wonder Woman gue lupa. Gue nggak baca. Cuman lebih powerful ya Supergirl-nya ya dibandingin Melissa ya. Jadi kayak kuat banget gitu. Iya. Karena budget juga gue rasa. Kenapa budgetnya? Budget ya pasti budgetnya kelihatan lebih. Bahkan di Arrowverse aja Superman-nya waktu ketemu Supergirl kalah kuat sama Supergirl kan. Yang Taylor Hawkins awal-awal muncul. Di cewek ya itu. Iya. Iya emang sih. Lebih kuat dan Supergirl sebenarnya kan. Ternyata- Tapi emang sebenarnya kurang Supergirl kan harusnya kan. Iya sih sebenarnya. Bangsa Krypton emang paling kuat kan? Karena emang kan itu kan sebenarnya Superman sama Supergirl tuaan Supergirl Tuaan kan? Supergirl kan? Iya, tuaan Iya. Supergirl. Kakak sepupu. Kakak sepupu Kakak harusnya. Emang yang katanya nganterin bayinya Superman kan? Ya itu aja sesuai sih sama cerita yang di Iya. yang serial ceweknya itu ya. Premis-premisnya sih sebenarnya sama sebenarnya. Wah, itu aja kan. Ya udah kayak ulang Ulang Flashpoint pasti isinya Flashpoint nyari pembunuh ibunya, terus ngeluarin bapaknya di Penjara. penjara, ya terus dia kembali ke masa lalu, merubah semua yang udah ada. Kayaknya ya gitu deh, apalagi premisnya di Flash. tapi sayangnya Flashpoint ini bukan Flashpoint benar-benar Flashpoint yang paradoks yang itu ya, yang itu kalau sampai yang si bukan Bruce Wayne tapi Thomas Wayne yang jadi Batman, Oh iya. Bruce Wayne yang mati, Flashpoint. main jadi Joker, aduh itu bagus banget tuh itu. Dan gue bayangin tuh Snyder yang bikin tuh kayaknya wow banget gitu. Dark banget itu ntar jadi. pasti udah habis tuh. Tapi Terus nggak kayak ini ya, apa berharap yang The Flash yang di Batman vs Superman muncul, yang oh yang ngasih tahu, yang ngasih tahu Batman. yang Itu bisa. pertama kali dia muncul kan? Hmm. Oh, Flash iya. Nightmare ya, adegan versi Nightmare. Iya sih. Yang di Snyder juga keren Flash-nya kali ya. Ada vibe Marvel aja gitu, banyak bercandanya, bener gak sih? iya dibuat agak ringan dan anti klimaks kayaknya ya. Sebenarnya konsep Chrono apa? Chrono apa sih namanya yang bolanya itu keren. Chronosphere ya. Chronosphere apalah itu keren itu modelnya kayak bola, terus dibuat konsep kayak jam pasir yang pasirnya masuk Ke atas. masuk Oh, ke atas iya. kalau masuk ke atas gitu, itu keren tuh. Cuman Dan nggak tahu, lari terbalik ya. lari terbalik gitu, itu keren tuh konsep itu ya. Cuman mungkin keganggunya sama yang CGI yang nanggung itu yang kayak deepfake itu. Berapa budgetnya besar ya? Berapa besar? Tapi CGI-nya Kayaknya budgetnya buat itu, buat versi kembarannya. kembarannya. Tapi itu bagus loh CGI-nya, mulus banget. Bener gak sih? Dan Ezra-nya juga bagus actingnya. Iya. Kelihatan antara dia Ezra yang
muda sama Ezra yang udah tuanya itu bagus. Beneran kita lupa gitu ya, kriminalitasnya dia ya. Iya. Pas nonton ya. Kayak benar-benar dua orang yang berbeda sih, kayak benar-benar itu gitu. Kayaknya kalau actingnya jelek tambah jelek aja sih. Untuk Iya. actingnya bagus. Actingnya bagus, Ezra-nya bagus. Nggak lebay, nggak pas lah. Nggak tadinya dikira bakal kayak yang di Justice League awal-awal kan dia kayak cukup banget sih Barry-nya kan aneh gitu, geek banget. Pas di situ mungkin mulai karena dewasa. Karena dia harus ketemu dia yang versi muda kecil gitu, dia kan dia juga nyadar kan, oh iya gue nyebelin juga ya ternyata ya. Jadi bagus sih kayak gitu juga. Padahal kan kemarin sebenarnya James Gunn bikin Guardian of Galaxy bagus banget ya. Tapi mungkin dia emang apa nggak cocok ya pegang DC ya? Ini kan ya kalau James nggak tahu sih, kalau James Gunn kayaknya emang model-modelnya yang kayak gitu ya, sementara Marvel yang ceria-ceria gitu, sementara kalau DC kan emang dari komiknya juga kayaknya dark. Emang harus dark ya DC? Enggak sih, kalau gue rasa sih karena James ini bukan project awalnya James Gunn cuma buat nyelesain doang kan. Iya. Project tanggung ya. Project tanggung, jadi kayak ya bener itu kayak sisaan di CEU yang harus dikelarin karena udah nanggung. Kan James Gunn dia ntar, nah sekarang sebagai penggemar Superman berat, percaya nggak ntar James Gunn megang Superman Legacy? Percaya nggak? Kagak sih, gue dari awal udah kagak. Kalau sampai misalnya ada orang bilang bagus pun, jujur aja nih ya, banyak orang bilang kan Superman and Lois, banyak yang bilang bagus. Gue nyelesain season satunya aja beratnya setengah mati. Nggak tahu kenapa, nggak bisa tembus. Malah gue lebih menikmati serial Krypton. Oh iya, gue berhenti di season 3 ya kalau nggak salah. Iya, karena memang udah nggak ada terusannya lagi kan. Dan itu kan pembuat scriptwriter-nya David S. Goyer kan, yang bikin Man of Steel ya. Iya, makanya. Gue malah menikmati Superman Lois ya. Gue nggak tahu kenapa. Gue karena umur kali ya, udah mulai kayaknya, oh ya Superman aja punya anak repot gitu. Oh iya sih. Udah manusiawi bapak-bapak. Itu berasa kayak penerusan Smallville sih dikit-dikit ya, karena mereka di Smallville. Tapi ya vibe-nya agak-agak kayak Smallville, cuma walaupun beda jauh sih sama Smallville. Iya, dan itu juga kan serialnya CW yang budgetnya paling gede. Nanti season 4 dipangkas, pemerannya banyak yang dipangkas, jadi fokusnya ke keluarga Ken. Itu berarti gara-gara Superman and Lois semuanya termasuk yang Flash, Grant Gustin juga di-cut gitu atau gimana sih? Memang mereka udah meng-cut, kayak CW udah mulai mau ngelepas. Grant Gustin udah dicapai juga kali ya. Capek lari-lari terus ya. Series superhero CW banyak yang bilang awalnya doang bagus, lama-lama mungkin abis ide cerita apa gimana ya. Karena CW emang kebiasaan film telenovela, film drama kesini-sininya jadi ke bawah drama ya. Drama. Dan unsur LGBT-nya juga lumayan ya. Ada juga ya. Iya. Tapi sekarang semua film Hollywood yang nggak sih pasti ada unsur kayak gitu. Iya, unsur itu. Susah lah, Netflix juga. Kalau di Superman ada nggak Superman and Lois unsur LGBT-nya? Ada kan si anaknya Ada ya? Anaknya Oh, si anaknya. Superman itu kan salah satunya bukannya. Iya sih, dua-duanya masih ini sih. Oh, di komik sorry di komik. Oh iya, di komik yang Ah, Superman barunya. Iya. Iya. Jonathan Kent ya. Kalau di itu belum. Nah, takutnya ke arah sana karena komiknya gitu. Siapa sih yang pegang Geoff Johns ya apa? Iya, Geoff Johns. Oh, bukan beda sama James Gunn ya? Geoff Johns lagi megang komik Superman itu. Geoff Johns lagi. Yang itunya film seri Oh, Superman Lois serialnya. kayaknya. Iya. Dia kan yang megang. Saya mau Berlanti apa Bertani sih, orang CW-nya lupa namanya. Itu sayang sih, sebenarnya mereka rapih tuh mau nyusun. Mungkin di CEU kalau ngikutin formulanya Marvel. Arrowverse masih bisa continuity-nya bagus, cuman Warner Brothers nya kayaknya yang agak Kebanyakan drama. Kebanyakan campurnya ya, campur Iya. tangannya ya. Jadi sayang banget. Sebenarnya proyeknya Snyder diselesain aja juga lah. Masih panjang sebenarnya kan. Mungkin mereka saking pengen buru-buru nyaingin Marvel. Wah, udah nggak terus, kesusul lah. udah nggak sabar. Sebenarnya bisa kalau mau nyaingin, asal si Zack Snyder dulu nggak diutak-atik. Iya. Akhirnya bisa nyusul sebenarnya. Sekarang kayak gini nggak nyusul akhirnya kan dia lari di tempat. Iya. Sebenarnya. Ribut lagi. Sebenarnya awalnya gara-gara BFS dipangkas jauh banget, jadi jelek banget sebenarnya. Iya. Jadi film terburuk kan waktu itu BFS padahal bagus. Iya. Kalau lihat yang nggak dipotongnya Ultimate kan, Edition-nya bagus, iya Ultimate makanya. Edition-nya bagus banget. Karena diedit banyak yang kepotong kan, makanya jadi jelek gitu. Jadi gitulah.
Jadi gimana nih soal kesimpulannya soal The Flash? Jadi nilainya berapa untuk semuanya? The Flash kemarin di Cinepoint gue kasih 9 karena baru keluar itu dengan hype-nya masih tinggi. Kalau sekarang setelah dievaluasi lagi Berubah ya. masih gue kasih 8 deh, gak apa-apa deh. Kasih 8 karena kan sebenarnya pengalaman apa istilahnya? Fan service. Ini apa? Nostalgia. Personal selera itu kan nggak bisa di ini kan. Iya. Ya, ada orang yang hype banget, ada orang yang suka banget, ada orang biasa aja. Kalau buat gue waktu nonton setelah keluar gue fun. Jadi ya udah itu filmnya berhasil buat gue terhibur waktu keluar dan tanpa ngebahas apa-apa dulu. Pas dilihat-lihat lagi kekurangannya sini-sini, ya akhirnya gue pangkas jadi 8. Ya sih masih terhibur sih, nggak kata boring gitu. Nggak boring. Iya betul. Berapa nilai Flash? Jangan. Susah nih kalau fans. Kalau secara personal itunya ya, Flash-nya oke. Batman-nya oke. Superman-nya oke. Termasuk Batman George Clooney juga sebenarnya gue oke. Jadi intinya kalau buat fan service gitu semuanya oke. Tapi kalau dari segi cerita, segi fun, tapi setelah keluar nggak ada yang gue inget. Iya. Yang keinget cuma Nicolas Cage ya, itu keren banget ya. Akhirnya bisa bisa lihat. Mungkin lebih keinget lagi kalau Nicolasnya beneran gitu. Beneran. Nah, iya, padahal orangnya masih hidup ya. Kalau Kalau jadi Kingdom Come kayak yang udah tua gitu kan bisa sebenarnya kan. kalau Reeve emang susah karena kan orangnya udah nggak ada gitu. Kalau Iya. misalkan kayak Nicolas Cage sih orangnya masih ada, bagus dikeluarin ya. Iya, kenapa harus di-pack gitu? Henry Cavill juga akhirnya di-pack juga kan? Iya, Ada kan? karena ada drama di WB-nya kan. Iya kan? Sama dari belakang yang pas dia lagi nyorot laser aya di gunung-gunung iya, di TV itu. itu kan ada Tapi juga. yang jelas banget yang ini kan yang pengulangan waktu dia sadar jadi jahat itu kan. Iya, pasti yang bulu dadanya kemana-mana. Iya. Kayak kalau misalkan asli kayak Batman Keaton kayak puas banget lihat aksi-aksi Batman-nya, malah kayak Flash-nya malah kayak pas hilang gara-gara Batman Keaton loh. Tapi- kalau aku pribadi ya. Iya, tapi untungnya premis awalnya bikin kuat ceritanya itu tetap ke ceritanya The Flash sih, karena akhirnya dia ngulang waktu lagi. Tapi emang penampilannya Michael Keaton ya susah sih. buat di. Emang kayak Batman. Iya benar-benar. Dia itu first 90 bukan sih si Michael Keaton sebenarnya? Apanya? Si Michael Keaton tuh di universe 90 buat Earth 90 bukan. Kalau di cewek itu kan di Arrowverse itu kan si John Wesley Shipp Flash yang 90 tuh Earth 90. Harusnya Kita nggak tahu nih yang di sini dia belum ngasih nama Earth-nya kayaknya. Iya belum ya. Dan Wesley Snipes dia harus 90. Sebenarnya kalau mereka itu ngumpul tuh Oh ada cameo-nya orang Arrowverse ada satu. Jay Garrick yang di Superman-nya George Reeve itu kan ada Jay Garrick tuh. Oh, iya, Surprise iya. bola-nya. Itu si Teddy Sears tuh. iya lama kan, iya. Yang jadi di Arrowverse justru yang jadi musuhnya. Yang jadi Zoom, jadi Jay Garrick palsu di situ Iya. kan. Kok jadi Teddy Sears ya? Kenapa nggak dan ngastiin gua? Iya. Atau itu atau nggak John Wesley Iya, Shipp itu juga kan bisa sebenarnya. Iya, padahal kalau pakai orang aslinya mungkin bakal lebih, Masih hidup juga kan orang-orang sini. mungkin susah kali. Ada yang nggak mau kayak Batman Keaton. Apa sih Ben Bale. Affleck aja nggak mau dimasukin ke Nah itu nggak tahu beneran nggak dimasukin apa lupa dimasukin, katanya lagi nuntut ya. Bel-nya nggak mau ya? kalau bukan Bale sih. katanya nggak mau kalau bukan sama saudaranya, bukan sama Nolan, katanya gitu. Terlalu perfeksionis kali ya. Orang Ben Affleck aja nggak mau dimasukin namanya kok. Iya. Ben Affleck sih kayaknya udah main film tuh kayak buat amal dia. Iya sih. Udah kebanyakan duit. main DC buat amal. Iya Nah, sih. terus gue kagak nggak ngerti end creditnya itu maksudnya apa gitu. Oh iya, si Aquaman-nya. Nah, tiba-tiba dia muncul. Apa cuman buat menegaskan kalau Batman bisa semuanya, tapi Aquaman cuma dia doang gitu. Ya. Karena film Aquaman cuma dia doang satu ya. Pernah ada film Aquaman nggak sih sebelumnya? Tapi kan kayak bakal direkrut jadi Lobo katanya. Atau Iya. Nah, Marvel. apa itu petunjuk bahwa dia nggak akan jadi Lobo dan tutup Aquaman? Atau bisa jadi di situ dia bukan Aquaman. Pemabuk soalnya. Oh iya sih, pas dia Cuma kena, atur soalnya dia ceweknya. pas kena air aja tuh kayak biasa aja gitu, nggak Oh. ada efek gimana gitu. Kirain kan pas, gimana? nggak, ya pasti ada kayak percikan superhero-nya nggak ada gitu, bener nggak sih? Iya, kayak cuman malah Orang biasa gitu Oh, di orang biasa multiverse ya. yang si dia datengin,
Bukannya Barry ngomong Iya, Aquaman, ngomong Aquaman kan? sih. Cuma mungkin pribadinya diganti yang lebih begajulan kali. Mungkin di art mana Aquaman-nya pemabuk kayak gitu kan mereka juga dia minum. Iya. Atau end creditnya cuman sekedar ada aja biar ada gitu. Karena kan kayak film superhero harus ada end credit biar orang-orang nungguinnya nggak sia-sia. Iya, fan service doang jadinya. Iya. Benar-benar tadinya harusnya cameo di Justice League lengkap, jadinya ya udah yang ada aja. Tapi ngomong ini masih DC juga, kenapa kita nggak ada yang ngebahas Ray Fisher kemana ya? Kita kan berharapnya Henry Cavill balik, cuman nggak ada yang peduli sama Cyborg. Karena belum ada film solonya. Iya. Bener-bener tersorot banget di Snyder Cut doang. Tapi emang kalau gue pribadi sih Cyborg tuh tempatnya bukan di Justice League, harusnya udah Titans Harusnya di aja. Titan. Jadi kalau emang bukan di Justice League ya? Emang bukan, Teen Titans Oh. harusnya. Dia Harusnya kan di Green Lantern itu kan, atau nggak dimasukin Martian kan. atau Martian Manhunter. Soalnya di Snyder Cut Cyborg-nya keren banget sih cerita tentang Cyborg. Malah jadi pengen nonton solonya gitu loh. Bener nggak? Iya. Tapi tetap Cyborg itu tempatnya di Titan. Emang harusnya. Tapi gue cukup puas dengan Wonder Woman Gal Gadot ada di Flash. Iya. Lebih memorable itu daripada di Shazam deh kayaknya menurut gue. Iya. Ya orang-orang juga bilang Shazam gitu cuma sih. selewatan yang kayaknya Dan itu pun harusnya nggak dibocorin, tapi ternyata dibocorin sama Di TikTok ya rame katanya. TikTok, di yang YouTube. apa yang di Shazam. Harusnya malah Akhirnya jadi ditaruh di iklan TV spot. Orang rame tuh. yang itu yang apa bowl apa? Iklan Iya, Super Bowl. Super Bowl kan. Ini juga sayang ya udah banyak kayak sebelum muncul banyak spoiler kayak gitu jadi kayak kurang Iya. seru gitu. Tapi Shazamnya kayak film Nickelodeon. Oh ya Shazam. Gue belum nonton. Ayo belum nonton iya. Karena Shazam itu 2, Shazam 2 tunggu kan? di Disney. Shazam 2. Gue juga iya. Gue juga tadi dia mau nunggu di Disney Flash. Cuma dia pengen bikin konten katanya. Iya. Jadi nonton. Enggak juga sih. Udah gitu sebenarnya pengen lihat kalau efeknya kan kalau Iya, Flash beda. kayaknya kalau di bioskop keren banget kan? Itu aja emang ini kan format IMAX kan. Nonton bioskopnya nggak full ke sini kan, 4:3 kan, 4:3 kan. Emang ada IMAX. Nggak dilebarin 16:9. Emang itu format IMAX sebenarnya. Mungkin kalau dibikin itu cuman 2D ya, nggak ada 3D-nya ya. Mungkin kalau dibikin Oh, iya, nggak 3D lebih bagus kali ya, efek PS2-nya itu ya. Ada 4DX ya kemarin ada yang cerita bener-bener kayak efek kilatnya sama air gitu doang Kayaknya sih. 4DX kalau film biasa pun dikasih efek deh. Ya, sama, buat iya. tempatnya dia. Iya sih. Tapi catatannya kalau mau nonton 4DX jangan minum-minuman yang itu goyang-goyang soalnya. Ya. Lu gua beli minuman goyang-goyang. Gue belum pernah gue. 4DX belum. Gue baru mau nyobain Premiere aja besok. Premier apa? XS1 Premiere yang pakai sofa. Oh, Duduknya itu berdua cuy, gue susah. Gue penasaran yang Sphere X sama Screen X Iya tuh yang di ada. CGI PGI GI. Itu kayak keren kalau nonton Flash. Gitu sih. Sayang ya sebenarnya kalau misalkan gue sih lebih setuju di nggak tahu sih kayak sepanjang film tuh kayak Buat jadi ini ya. Ini, Iya iya, kayak benar. gitu. Soalnya pada saat yang si si Barry Allen yang mudanya dapat kekuatan, larinya nggak kayak gitu. Iya, larinya masih biasa, flash. masih biasa. karena mungkin belum sekuat yang pertama ya. Iya. Ini nggak karena mungkin Speed Force-nya dia bisa nguasain jadi kayak lu kayak apa sih main skating gitu kan? Oh, Iya, iya. ser gitu. Oh ya sama adegan yang bayi-bayi itu kok malah kayaknya lebih cocok buat Spider-Man. Itu agak cringe itu dengan bayi. Apalagi bayinya Bayi-bayinya seru. boneka semua gitu kayak. Kalau buat nandingin freeze time-nya X-Men harusnya jangan yang itu tuh. X-Men itu dulu itu keren Itu banget ada freeze time yang Quicksilver yang dia muterin di ruangan itu, wah itu kayak masih stop time yang terbaik deh itu buat Speedster. Cuman kalau buat startnya Speedster yang The Flash kemarin tuh gue suka banget. Dia narik gue itu bener-bener kayak tebung. Iya, iya. Ini bagus ya, awalannya bagus ya. Terus yang dia nembus-nembus tembok juga awalnya gue bingung. Flashing Iya kagak dijelasin. dijelasin. Itu ada di Arrowverse itu ada. Berarti sebenarnya Dan lebih- di yang 90 Flash juga ada. Iya. John Wesley juga maksudnya ada. dijelasin gitu kenapa bisa kayak gitu ya. Ya sih kurang penjelasan apa karena durasi waktu ya mereka jadi kayak nggak Durasi berani waktu. panjang-panjang gitu. Durasi waktu pasti pemangkasan cerita, rubah ulang ceritanya semua pasti. Karena tuh much cameo juga sih kayaknya ya. Mungkin kan ada director's cut-nya lagi yang akhirnya ditayangin jadi 4 jam juga kayak Snyder, kita kan nggak taw juga. Ya, bisa. Kalau misalnya tapi
menyamai The Batman katanya ya. Aku lebih berharap nggak usah 4 jam asal ending nomor 2-nya ditampilin aja. Ending nomor 2 itu kayak gimana sih Pak? Ending Lupa. nomor 2-nya itu ya tetap keluar pengadilan, disamperin sama Michael Keaton, Sasha Calle, Henry Cavill, Gal Gadot. Oh, yang ada yang sebelum muncul Sesekel ada posting gitu ya? Oh, I see. Iya sih. Kalau yang ending pertama cuman Michael Keaton doang kalau nggak salah. Kenapa ya nggak diambil ending kedua? Karena udah ganti rezim. Kan itu 3 kali rezim Warner Bros. Ada Zaslav, sama sekarang Peter Gunn sama Peter Safran. Yang kedua tuh yang Zaslav kan. Iya, yang Safran. Sebelum tarik James Gunn Iya, ya. Gitu Zaslav James itu Gunn yang ditarik, ketika- hancur semua tuh. Yang harapan kita Universe-nya. kayak ini lagi. Iya. Jadwal gitu langsung. Pas Zaslav datang syuting ending kedua, Henry Cavill pengumuman dia balik jadi Balik. Superman. Taunya cuma di Black Adam doang kan. Nggak tahu cuman sebulan ya? Nggak, sebulan. Ada lah kayak segituannya kurang lebih lah sebulan 2 bulan. Dan juga Henry Cavill ke Marvel aja lah. Habis kalau DC punya ingin Marvel susah lah mereka. Jangan. Sebenarnya beda kan. Kalau Marvel pangsa pasarnya anak-anak juga masuk. Kalau DC kan susah. Buat anak-anak suka sih susah gitu karena banyak ceritanya yang berat ya nggak Iya. sih? Kalau dia mau rated R pasti segmented jatuhnya. Iya, jadi lebih eksklusif ya. Tapi gue sih nungguin satu tuh di live actionin Plastic Man. Wow. Kayak belum masuk ini ya, belum masuk ininya James Gunn ya. Kayaknya susah itu Plastic Man, susah banget jarang-jarang gitu. Ntar keduluan Richard Rich. Mr. Fantastic. Tapi udah 2-3 kali kan gagal mulu kan. Kecuali yang terakhir yang apa sih yang multiverse juga tuh. Ada si Iya, tapi belum melar-melar banget kan itu. Iya. Si John Krasinski. Iya yang main Quiet Place sama Jadi mending dibikin season 2-nya apa nggak usah sih? Apanya? Flash. season 2 Yang kedua, sequelnya. Kok season 2 ya sequelnya? Nah, nggak usah deh. Itu Iya. PHP jadinya PHP. Tapi jadi fans DC udah kebiasa sama PHP-nya DC. Mungkin kalau ada BB. cameo yang lain yang bisa dikeluarin sih gue sih masalah nggak apa-apa. Cuma sekarang aja udah flop banget kalau nggak salah nggak nyampe box office ya, Iya. baru setengahnya. Iya itu Baru nutup produksi doang. dugaannya malah bakal cuman 218 miliar dolar ya. Pokoknya dugaannya segitu dan nomor 2 jelek setelah Morbius. Gue Morbius belum nonton. Morbius jelek banget emang. Morbius, iya ya. Dibanding Jokernya dia. Yuh, masuk bagusan Joker lah, buset. Serius lu. Joker siapa? Jared Leto. Ih bagus Oh. banget. Oh, Jared Leto. Iya Jared Leto makanya gue nanya Oh, itu kan oh. Morbius kan Jared Leto kan. Iya. Gitu. Tapi penggambaran dunia multiverse-nya di Flash kemarin sesuai komik sih. Iya. Gue suka itunya doang sih. Komik accurate. Warna-warni, iya komik accurate. Emang banyak dunia gitu terus di sekolah bisa apa ya pas dia Crisis Infinite Earth ya di komiknya. Kayak gitu sama. Sayang ya sebenarnya premisnya bagus, cuman pengemasannya kayak nanggung gitu ya, kayak kurang Iya. gitu sedikit lagi. Cameo-nya nanggung. Ya pakai deepfake. Budgetnya padahal ada gitu ya. Sayang. Budgetnya bayar siapa ya? Bayar yang mahal ya? Kenapa? Ada gosip katanya WB sengaja mau dibangkrutin supaya dibeli, katanya sih. Ke Disney. Nggak tahu, maksudnya dia sengaja rugi tapi kayaknya nggak mungkin ya. Nanti juga ada kita nggak tahu gimana di sana. Cuma intinya WB berulang kali bikin kecewa aja sih kalau menurut gua. Ya nanti mungkin eranya James Gunn dengan Superman Legacy, Blue Beetle-nya kita masih panjang umur buat nikmatin itu semua. Ya. 2000 berapa sih itu? 2000 Panjang lah pokoknya. masih lama ya. Tapi Ya, masih semoga gua tapi juga- masih mau jadi fans DC. Masih dong. Masih ya? Fan ya, terutama Superman. Oh, fans Superman. Pokoknya kalau Superman mah ya pasti lah. Kenapa saya fans DC? Karena itu lebih superhero dengan dua alter ego. Kalau Marvel kan banyak kan orang-orang aneh. Jadi Mutan malah ya? Mutan kan sebenarnya. Mereka juga nggak nyembunyiin jati diri kan. Kayaknya kalau drama-dramanya Iya, superhero terlalu pamer. Ingat, Oh. langsung go public banget kan. Iya, kayak superhero-nya kayak apa namanya? Terlalu overpride gitu loh. Iya, kalau DC kan kayak ada drama, wah alter ego kesini, alter ego kesini. Iya, apalagi kayak paling seru tuh kalau yang Clark Kent sama Superman nggak mau ketahuan sama Iya. Batman sama Bruce Wayne kan nggak mau kayak rahasia-rahasiaan gitu kan serunya di situ ya.
superhero bangetnya di situ gitu. Mungkin karena emang kayaknya ke Indonesia duluan DC kayak kita kesentuh sama DC duluan nggak sih? Apa Marvel dulu? Apanya? Indonesia tuh kesentuhnya lebih dulu DC Superman kayaknya. kali ya, Superman dulu. Konsepnya DC daripada konsepnya Kayaknya Marvel. bareng-bareng, nggak tahu juga, kayaknya bareng-bareng deh. Kan sebenarnya kan aslinya kan superhero itu kan di mana-mana DC dulu, baru Marvel ngikutin. Nah kalau buat kayak di Indonesia kan ada laba-laba merah, ada apa Itu sih? kan Indonesia punya. Iya, Indonesia Maksudnya Makanya. yang masuk ke Indonesia tuh DC dulu apa Marvel Oh. dulu? Ramenya kayak DC dulu deh. Kayak karena dua nama besar itu. DC sih Batman sama kayaknya. Superman. DC sih Kalau kayaknya. waktu itu Marvel terkenanya Spider-Man doang Iya, kan di pas situ. Spider-Man, orang baru melek soal Marvel. Dan meledaknya pas Iron Man sih, nggak sangka sih. Iya. Dari situ meledak sampai sekarang nggak berhenti dia. Semua superhero-nya laku gitu, gila emang. Karena mereka sabar. Terus udah gitu yang megangnya satu orang terus kan. Maksudnya nggak ganti-ganti kayak WB gitu. Jadi Kevin ya. jadi visinya sama terus gitu. Ya, terus begitu ya itulah karena buat anak-anak, kalau buat anak kan pasti laku terus ya. Anak-anak nonton orang tuanya nemenin mau nggak mau gitu. Jadi pasti ya lebih banyak sih. Tapi mungkin emang sedikit banyak ada fans DC jadi agak buru-buru pengen ayo dong Justice League gitu Iya, kayaknya juga iya. tekanan ke Tekanan, ya. mereka gitu. Fans DC cukup ini sih, cukup barbar juga sih. Kayak yang kemarin Snyder Cut juga gila juga sih fansnya. Iya, hashtagnya gokil Iya. ya. Akhirnya muncul juga rilis di Snyder Cut. Kayak dream come true juga sih, kayak nggak mungkin awalnya. Jadi mungkin gitu. Ya udah deh. Sadar kan keren banget. 4 jam juga nggak bosen ya. Berarti malah ngerasa. Iya, nggak berasa lu. Iya, Gue udah bener. nonton itu terus yang ada apa versi black and white, yang putih gue nonton lagi. Tetap bagus. Karena semuanya kayak kita nonton berbagai macam satu-satu superhero DC gitu loh. Kerennya di situ sih. Jabarin dulu. Dan Iya. ceritanya juga nggak ngerasa dipaksain. Iya, Benar ya. Ya udah ngikutin aja. lu. Ngikutin aja lo di sini. Karena dia udah punya konsep dari awal sampai akhir, makanya jelas gitu. Udah sampai Ya, JL3 kan dibikin ceritanya sampai sama yang apa ya namanya? Mimpinya. Nightmare Scene. Nightmare scene-nya ya. Itu apa buat kelanjutannya kalau jadi? JL2. Heeh. Adegan apa ya namanya? Ada apa? Aduh, apa? Nightmare. Nightmare. Iya, Nightmare Scene. Ya udah deh, segitu dulu dari kita. Ada pesan-pesan nggak buat apa ya? Buat yang nonton? Oh iya. Satu lagi kurangnya kemarin The Fest. Nggak ada tagline-nya Run Berry Run. Bukannya ada. Adanya cuma Run Run, Barbie. Run Bear. Barbie sebenarnya. Run Barbie. Barbie, let's go party. Ada. Itu malah garing banget tapi Come on Barbie. Come on Berry, Lupa gua. Ya pokoknya oh ya Come on Berry, let's go party ya. bapaknya itu malah dibalik, dia bukan Run Berry Run, cuman Run Bear. Lah kok bukan Run Berry Run? Iya. Itu sebenarnya kayak ini ya, kayak Batman kita tagline-nya I am Batman itu. Iya itu harusnya. Kok nggak ada Run Bear Run? Tapi Batman udah jadi tagline-nya Michael Keaton, bukan Batman Iya. lagi. Makanya si Bat Pattinson kan I am vengeance gitu Iya. kan. Kalau Bat Affleck apa ya, nggak ada ya. Sama Tell me, do you bleed? oh iya. sama CGI apa yang stuntman-nya Bat Affleck, CGI astaga jelek banget itu. Oh iya. Itu padahal pengen nampilin kostum abu-abu birunya tuh. Tapi jelek. Iya. Kok kostumnya jadi kayak gitu? Adam West. Enggak, ya. Yang di jalan tol yang di naik Yang motor ketemu itu. sama Wonder Woman. Oh, itu kan CGI katanya. Iya, kostumnya juga jelek. Aslinya itu badan stuntman. Oh, jadi gitu enggak, ya? jadi enggak ada Katanya kostumnya. mukanya dijadiin. Dimasukin Affleck. Oh, Makanya aneh. senyumnya agak aneh kan. Iya sih, padahal itu adegan. Terus dia bikin senyum lagi dong. Udah tahu waktu itu senyum aneh kan, Batman bikin senyum lagi. Iya. Biar ada kenapa megang lasso of truth juga tetap aja Batman Iya. nggak cocok aja gitu kayak gitu. Cuman Wonder Woman-nya aja untung bagus ya, nolong banget di situ. Bikin kejutan juga sih. Iya. Dia sih kasih tahu duluan ada Wonder Woman, jadi nggak kaget, sebel banget ya, kayak kalau dia nggak kasih tahu kan lebih kayak hah, Wonder Woman. Banyak spoiler ya dia tuh ya di medsos gimana. Tapi sisanya sih tetap aja sih, walaupun ada spoiler masih ada yang kaget juga sih. Keluar gitu. Walaupun cuman berupa Harusnya jangan pada spoiler. Aturan spoiler tuh kalau nggak salah kalau film itu sebulan ya. Sebulan. Kalau serial TV itu
3 hari apa 2 hari setelah tayang tuh baru boleh spoiler. Ya, orang sekarang sih nggak sabaran. Iya benar. makin dicaci makin terkenal malah. Iya. Malah belum keluar di Disney udah keluar di bajakannya dengan versi Iya. HD-nya. Makanya susah lah. Padahal udah sengaja nggak buka Facebook, buru-buru scroll sampai buka WA di UI sampai nggak dibuka. Tetap aja kena spoiler. Susah lah. Ya udah deh, sekian dari kita. Terima kasih buat yang nonton. See you. 地上最速のヒーロー彼の名は Hi. I